Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Ibu Anastasia Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai eksklusi sosial. Dengan begitu, maka diharapkan setelah menyimak video ini, kalian semua dapat memahami bagaimana awal mula dari munculnya eksklusi sosial dan apa yang dimaksud dengan eksklusi sosial. Nah, sudah siap belajar? Siap belajar berarti sikap untuk berdoa, menyiapkan buku catatan dan alat tulis, menjaga kebersihan agar kesehatan tetap terjaga di musim pandemi COVID-19 ini, dan tidak lupa untuk menyimak video berikut ini. Pertama, kita akan membahas mengenai awal kemunculan dari eksklusi sosial ini. Jadi, eksklusi sosial ini muncul di benua Eropa, tepatnya di negara Perancis pada tahun 1974 akibat adanya sistem demokrasi kapitalis, di mana dalam sistem tersebut antara harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Harapan atau tujuan dari sistem demokrasi kapitalis tersebut agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Namun pada kenyataannya, pada praktiknya justru membawa dampak negatif bagi masyarakat karena negara tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kemampuan negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pun menurun. Nah, di sini berarti ada kelompok masyarakat yang kesejahteraannya tercapai dan ada kelompok masyarakat yang kesejahteraannya tidak tercapai. Maka terjadi ketidakseimbangan sehingga memunculkan kelas-kelas sosial atau stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kelas-kelas sosial tersebut akhirnya memunculkan dua kelompok besar, yaitu kelompok pengusaha dan kelompok buruh. Kelompok pengusaha ini adalah mereka yang menguasai faktor produksi atau alat produksi. Misalnya di sini adalah kepemilikan tanah, dan kelompok pengusaha ini adalah mereka yang memiliki modal. Dengan begitu artinya mereka memiliki perusahaan, pabrik atau bisnis tertentu sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan hidup. Sedangkan kelompok buruh adalah mereka yang tidak memiliki modal. Berarti mereka tidak mampu untuk memenuhi atau melaksanakan hak-hak mereka dalam mendapat kesejahteraan. Akibatnya kaum buruh inilah mereka yang bergantung kepada pemilik usaha atau pemilik modal untuk menemukan pekerjaannya. Adanya perbedaan inilah yang kemudian memunculkan eksklusi sosial, di mana eksklusi sosial ini diartikan sebagai proses yang terjadi pada kumpulan dari individu yang tidak masuk ke dalam tatanan sistem jaminan sosial, seperti jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan ketimpangan serta menciptakan adanya kelas-kelas sosial dalam kehidupan masyarakat. Setelah membahas mengenai bagaimana awal mula kemunculan dari eksklusi sosial ini, nah di sini sekarang kita beralih pada pembahasan makna dari eksklusi sosial. Makna eksklusi sosial adalah tindakan penyingkiran atau pengucilan ke pinggiran masyarakat akibat adanya ketimpangan dalam masyarakat. Nah, masyarakat pinggiran ini merupakan masyarakat underclass atau kelas bawah yang tidak dapat memenuhi hak-haknya tersebut untuk mencapai kesejahteraan. Makna dari eksklusi sosial ini juga menggambarkan hidup dalam kemiskinan, menganggur, kemudian hidup dalam kekurangan dan ketidakberuntungan karena tidak terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan untuk mencapai kesejahteraan. Keempat kondisi tersebut disebabkan oleh faktor keuangan yang tidak mencukupi dan ketidakmampuan dari kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga eksklusi sosial ini terjadi ketika ada kelompok masyarakat yang mengalami perbedaan dalam perlakuan. Di sini, kelompok masyarakat yang tidak mampu inilah yang kemudian mengalami eksklusi sosial. Karena tidak jarang masyarakat yang berasal dari kelas atas kemudian yang diperlakukan dengan baik karena dirasa lebih memiliki hak, lebih memiliki wewenang, mereka hidup berkecukupan, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, eksklusi sosial merujuk pada fakir miskin, perempuan, kemudian orang lanjut usia, orang yang hidup di daerah terpencil, dan penyandang stigma tertentu. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai eksklusi sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama ada fakir miskin. Fakir miskin ini adalah mereka yang tidak mendapat akses untuk memperoleh pendidikan yang layak,
Kemudian secara ekonomi tidak diberikan kesempatan kerja yang luas, sehingga hal tersebut mempersulit mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah perempuan. Jadi, perempuan mengalami eksklusi sosial karena adanya gender. Nah, gender ini mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial budaya, nilai-nilai, dan perilaku di masyarakat. Berbeda dengan jenis kelamin yang mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis atau melalui alat kelamin, kalau gender ini lebih kepada penerapan peran sosial di masyarakat. Jadi misal laki-laki ini adalah mereka yang pantas untuk bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan adalah mereka yang bekerja di rumah atau menjadi ibu rumah tangga. Nah, dengan begitu perempuan mengalami eksklusi sosial karena adanya batasan-batasan yang dialami oleh perempuan. Kemudian perempuan juga mengalami yang namanya penomorduaan dalam pekerjaan. Nah, misalnya dalam suatu pekerjaan antara perempuan dan laki-laki ini sama-sama memiliki kompeten yang cukup dalam pekerjaan tersebut. Namun, yang umumnya dipilih adalah mereka yang laki-laki karena dianggap lebih bisa atau lebih mengetahui cara bekerjanya dibanding dengan perempuan, sehingga perempuan seringkali diremehkan dalam hal pekerjaan. Ketiga adalah orang lanjut usia atau lansia. Jadi lansia ini adalah mereka yang tidak produktif lagi dalam hal pekerjaan. Dengan begitu, maka mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup di masa tuanya. Apalagi bagi mereka yang tidak mendapat jaminan hari tua, sehingga mereka hanya mengandalkan orang yang masih produktif, misal anak dan cucunya. Keempat adalah orang yang hidup di daerah terpencil. Jadi, daerah ini adalah daerah yang belum mewadainya akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian juga merupakan daerah yang jauh dari perkembangan kota. Kemudian daerah ini juga kondisi geografisnya yang sulit dijangkau, sehingga kelompok masyarakat yang ada di daerah tersebut mengalami eksklusi sosial karena merupakan kelompok masyarakat yang terbelakang. Terakhir adalah penyandang stigma tertentu. Nah, stigma di sini adalah pandangan-pandangan yang diberikan masyarakat terhadap orang-orang tertentu, misalnya orang yang terkena HIV, orang pengedar narkoba, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini mengalami penyingkiran dalam masyarakat karena pandangan masyarakat tersebut. Misal orang yang HIV dianggap menularkan penyakit, kemudian berhubungan dengan prostitusi, sehingga mendapat perlakuan yang berbeda dalam masyarakat. Mereka cenderung dikucilkan, dijauhi, atau tidak diajak berbaur dalam kehidupan masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa eksklusi sosial atau marginalisasi sosial ini adalah tindakan penyingkiran atau penguncilan ke pinggiran masyarakat. Masyarakat pinggiran ini umumnya adalah masyarakat underclass atau masyarakat kelas bawah yang tidak dapat memenuhi hak-haknya untuk mencapai kesejahteraan. Mereka ada di masyarakat, namun diabaikan hak-haknya juga diperlakukan berbeda. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini mengenai eksklusi sosial. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian cermati, bisa kalian pahami. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.